Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita untuk datang beribadah, menyembah Tuhan saat pagi ini. Oleh karena kasih-Nya, kemurahan-Nya, boleh mengizinkan kita boleh ada sampai saat pagi ini. Perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan masih kita boleh alami sampai saat ini. Penyertaan Tuhan sepanjang malam kita sudah lalui hingga pagi hari yang indah ini. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kesempatan yang baik ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita datang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Pujian syukur sampai doa penyembahan yang terbaik. Mari kita mulaikan dengan kita pujikan dari pujian yang mengatakan, Kau telah memilihku.
bersyukur oleh kemurahan-Mu, belas kasih-Mu ya Tuhan, yang telah memanggil bahkan memilih kehidupan kami ya Tuhan, untuk menjadi imam-imam raja-raja, menjadi alat-Mu yang akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Siapakah kami ini? Kami yang kehidupan yang tidak layak, kami yang bangsa kafir yang seharusnya mati binasa. Namun Tuhan, Engkau rela Tuhan menggantikan posisi kami. Engkau menebus kami, membeli dengan darah yang mahal, sehingga kami boleh beribadah melayani Tuhan, menjadi imam-imam raja-raja Tuhan. Suatu sungguh-sungguh pelayanan kami adalah seharga darah-Mu ya Tuhan, yang harus kami hargai, harus kami junjung tinggi hari-hari ini. Kami lakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan apa yang Kau telah percayakan bagi kami, jabatan pelayanan Kau telah berikan bagi kami ya Tuhan. Sebab kiranya pagi ini sungguh-sungguh kami datang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Syukur Tuhan, pujian yang kami persembahkan sampai doa penyembahan kami ya Tuhan. Sebabnya sebab kami menyembah Engkau, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, melalui hamba Tuhan mampu menyampaikan firman Tuhan dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kami, semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Urapi juga umat-Mu semua, baik ada di tempat ini, dimanapun umat berada saat ini, menyaksikan ibadah ini secara langsung maupun secara tunda Tuhan. Tuhan mengurapi, menguasai, mencengkeram kami semua, sungguh-sungguh mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemahan buta, menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima benih firman-Mu, sehingga boleh bertumbuh. Yakini kami praktekkan, sungguh nyata pertumbuhan, pembaharuan kami boleh alami sampai menghasilkan buah yang banyak, bahkan buah yang tetap Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi ini menyucikan kami, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus, menaikkan doa penyembahan. Sungguh-sungguh semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahannya sempurna Tuhan. Kuasa-kuasa yang setan lewat termantuk, pura-pura hati, main-main, kami usir semua di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah di tempat ini, bahkan dimanapun saudara berada, biarlah kesempatan yang baik pagi ini kita manfaatkan. Sungguh-sungguh kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Sebelum itu kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan kita, pembacaan Alkitab yang kita sudah tekuni membaca dari kitab Kejadian hingga kita berada pada kitab Amsal, dan pagi ini kita lanjutkan pada pasalnya yang kedua. Amsal pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 22. Amsal pasalnya yang kedua, faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian,
Jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan merupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Puji Tuhan. Biarlah lanjutan bacaan kita pagi ini, faedah atau manfaat daripada menuntut, mencari hikmat. Nah, ini ya, suatu hal yang terpenting dalam hidup kita, ya, yaitu mencari atau menuntut hikmat. Inilah hal yang terpenting dalam hidup kita. Ya, seorang raja yang begitu berhikmat, itulah Raja Salomo. Dia yang menulis kitab Amsal ini, dan juga ya, kitab Pengkhotbah. Ya, di sana disebutkan bahwa apa yang dilakukan manusia di bawah kolong langit ini, ya, selain daripada mencari hikmat, itu adalah kesia-siaan, usaha untuk mencari angin. Nah, ini kita perhatikan. Ya, jadi tadi saya katakan hal yang terpenting itu adalah hikmat, mencari hikmat. Ya, jadi selain mencari hikmat, ya semuanya itu ya memang ada manfaatnya. Ya, tetapi ya, manfaatnya tidak akan menjamin kehidupan kita. Ya, bagaikan itu tadi, menjaring angin. Ya, haleluya. Tidak akan memberi manfaat untuk yang ya, berkepanjangan, ya, hanya semu, ya, sementara. Ya, apa yang didapatkan ya hanya untuk hidup, ya, hidup sekarang ini di dunia yang semakin singkat, waktu yang semakin singkat. Kita berada di dunia yang sedang menuju kepada kelenyapan, dunia yang sedang menuju kepada kehancuran. Jadi apapun yang dibuat manusia, apapun yang dicari manusia, ya baik itu ya mencari ya haleluya perkara-perkara jasmani lewat pekerjaan, usaha, ya, studi, mengejar karir dan sebagainya. Apapun itu,
Ya, semua itu hanya memberi manfaat yang terbatas untuk hidup sekarang. Maka Raja Salomo katakan hanya seperti usaha menjaring angin. Dalam kitab Pengkhotbah nanti dibaca selengkapnya sampai beberapa kali disebutkan segala usaha dilakukan manusia di bawah kolong langit ini adalah usaha menjadi angin, kesia-siaan tanpa hikmat dari Tuhan, hikmat Allah. Tadi sebabnya pada ayat yang kita sudah baca di sini, ya, sini kita membaca bagaimana ya, Raja Salomo ini ya menuliskan bahwa ya, jikalau engkau menerima perkataanku, menyimpan perintah itu dalam hati, ya, mau mendengarkan, telingamu memperhatikan hikmat, kecenderungan hatimu kepada kepandaian, ya, kemudian ya, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian, akan memperoleh hikmat. Dan kemudian hikmat itu ayat yang ke-9, ayat 8, ya, menjaga jalan keadilan, memelihara jalan orang yang setia, ya, akan membuat kehidupan kita mengerti tentang kebenaran, ya, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ini makanya saya katakan tadi hal yang terpenting ya, dalam kehidupan kita, sebab di situ ya, kita bisa ya, hidup menurut jalan, ya, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jalan yang baik, ya, jalan yang benar, jalan yang suci sampai sempurna. Ya, kita mencari kehidupan yang ya, selalu berbuat kejujuran, keadilan. Nah, asal kita sungguh-sungguh mencarinya. Katakan, mencarinya bagaikan mencari perak, mengejar seperti mengejar harta terpendam. Nah, ya, coba kita lihat kalau orang-orang yang mencari, cari harta karun, nah, akan mencari sungguh-sungguh. Ya, orang akan berbondong-bondong kalau dikatakan, di sana ada harta terpendam, atau dikatakan harta karun. Ya, orang akan mencarinya. Ya, orang yang mengetahui itu pasti akan pergi mencari. Ya, atau dikatakan, di sebagian sini ada emas. Nah, haleluya. Tambang emas, orang akan mencarinya. Ya, sampai buat lubang dalam. Ya, bagaimanapun dalamnya, kalau masih bisa digali, dia akan gali. Kenapa? Karena di situ ada harta terpendam. Nah, apalagi hikmat ini adalah harta surga. Ya, hikmat itu harta surga, harta yang paling berharga. Sebabnya biarlah kita sungguh-sungguh mencarinya ya. Nah, pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan hikmat? Ya, kita bisa mendapatkan hikmat itulah dari firman. Ya, dari firman Tuhan, firman pengajaran yang benar. Dari situlah ya, berasal hikmat. Ya, pada pasal sebelumnya kita sudah membaca ya, pasal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Ya. Jadi awalnya kita mendapatkan hikmat atau pengetahuan itu dari kehidupan kita takut kepada Tuhan. Nah, takut kepada Tuhan itu sekarang bagi kita kepada firman, takut kepada firman Tuhan. Artinya dia akan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh saat mendengarkan firman, disertai dengan rasa takut. Ibrani pasal yang ke-12, dia menghadap Allah dengan hormat dan takut. Ya, coba kita baca itu dalam kitab Ibrani. Ini sangat penting. Untuk kehidupan itu bisa mendapatkan hikmat. Yang awal hikmat itu ada dalam hidup kita saat kita menghadap Tuhan, ya, dengan rasa takut, ya, takut, hormat,
Ya, Ibrani pasal itu 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, ini orang yang takut kepada Tuhan. Ya, dia datang menghadap Tuhan dalam ibadah pelayanannya. Nah, termasuk pagi ini kita menghadap Tuhan. Ya, datang menghadap Tuhan dengan hormat dan takut. Ya, sehingga kalau dia penuh hormat dan takut, dia bersungguh-sungguh. Nah, tidak akan main-main. Ya. Haleluya. Penuh dengan ya, kesungguhan datang kepada Tuhan. Ya, haleluya. Dia akan selalu bersyukur. Kita mengucap syukur dan beribadah dengan hormat dan takut. Jadi apa yang Tuhan berikan atas hidup kita, perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan ini selalu ya, membuat hati kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, mensyukuri semua yang Tuhan berikan bagi kita. Nafas hidup yang Tuhan berikan disyukuri, dihargai. Ya, sehingga ketika datang kepada Tuhan, dia akan sungguh-sungguh penuh hormat dan rasa takut kepada Tuhan. Ya. Bahkan ketika mendengar suara Tuhan, jadi mau menghadap Tuhan saja. Ya. Coba secara jasmani, ya. Haleluya. Kita datang mengikuti ya, upacara, contohnya saja upacara yang dipimpin langsung oleh komandan upacara. Bapak Presiden, nah ini pasti baru lihat saja, hormat, penuh takut. Apalagi saat dia berbicara. Nah, saat dia berbicara, menyampaikan pidato, ya, semua pasti akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, apalagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan kita. Ya, untuk datang menghadap Dia saja, begitu masuk rumah ibadah, sudah hormat, takut. Apalagi saat suara Tuhan berbicara lewat firman. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, saat Tuhan berfirman. Ya, semoga ya, disertai dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Tidak main-main, ya, tidak ngantuk-ngantuk dan sebagainya. Ya, semoga kita bisa mengerti ini, ya, sehingga kalau kita sungguh-sungguh ya, datang dengan hormat dan takut kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat. Ya, hikmat dari Tuhan, Dia akan menuntun setiap jalan hidup kita di jalan kebenaran. Ya, kita akan menjadi kehidupan yang selalu ya, hidup dalam kebenaran dan pastinya menjauhi segala dosa. Orang yang punya hikmat, dia akan tetap mempertahankan kebenaran, ya, meningkat kepada kesucian, ya, sampai kepada kesempurnaan. Ya, ya, dia akan sungguh-sungguh ya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, haleluya. Sehingga kalau hikmat ini ada dalam hidup kita, ya, kita hidup dalam kebenaran, dalam kesucian, maka ya, apapun ya yang menjadi kebutuhan kita, ya, kerinduan kita, apa yang kita ya, inginkan dalam kehidupan kita, ya itu semua Tuhan yang lebih tahu. Ya, seperti Raja Salomo, sekalipun dia tidak minta kekayaan, ya, tidak minta umur panjang dan sebagainya. Ketika dia mendapatkan hikmat, ya maka kekayaan, ya, umur panjang dan sebagainya itu, ya, bahkan kemuliaan dalam hidupnya, begitu luar biasa. Ya, haleluya. Ini menjadi suatu keyakinan bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup ya, sesuai firman Tuhan, mendapatkan hikmat dari Tuhan, ya, maka kehidupan kita
akan mendapatkan jaminan yang pasti dari Tuhan untuk hidup kita sekarang ini, hidup masa depan, sampai hidup kekal. Ya, setiap jalan-jalan hidup kita, langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Walaupun kita tidak meminta sekalipun, Tuhan tahu. Asal kita sungguh-sungguh mendapatkan hikmat, selalu dapat. Ya, bukan cuma saat pagi ini, setiap kita menghadap Tuhan. Begitu masuk, ya, sudah disertai rasa hormat dan takut. Apalagi saat Tuhan berbicara, menyampaikan firman. Semoga, ya, haleluya, kita sungguh-sungguh mendengarkannya dengan rasa takut. Dan ya, kalau kehidupan itu sungguh-sungguh mendengar firman, maka pasti dia akan mempercayai firman itu sampai dia melakukan, mempraktekkan firman. Ya, jangan tunda-tunda waktu. Nah, ibadah raya kemarin kita dengarkan, ya, dengan singkat seperti kilat. Nah, ini, ya, haleluya, kita harus lakukan ini. Ya, jangan, ya, ditunda-tunda. Ya, apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, mari kita lakukan. Ya, kita terus berjuang untuk hidup dalam kebenaran, dalam kesucian. Ya, itu semua disertai dengan pengorbanan. Ya, banyak yang harus kita korbankan, ya, untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus hari ini, sehingga kita menjadi kehidupan dipakai. Ya, Salomo ini menunjuk, ya, Raja Salomo menunjuk kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Nah, Raja Daud hujan awal, nah, memberikan amanat kepada anaknya Salomo untuk membangun bait suci. Nah, sekarang bagi kita untuk membangun tubuh Kristus, kita ada di kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Nah, ini Tuhan mau pakai kita membangun, ya, bait suci, membangun tubuh Kristus. Nah, membutuhkan hikmat. Membangun bait suci, membangun tubuh Kristus membutuhkan hikmat. Nah, sebabnya semakin hari kita datang kepada Tuhan, semakin hari semakin takut dan gentar mengerjakan keselamatan kita. Semakin hidup benar, hidup suci, ya, semakin sungguh-sungguh dalam berkorban untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sehingga hikmat semakin Tuhan tambahkan. Dan apapun yang kita rindukan, ya, Tuhan akan selalu menyertai, membela, melindungi, memelihara, ya, sampai tubuh Kristus bisa selesai, bait suci selesai, ya, sehingga kemuliaan Tuhan benar-benar dinyatakan. Ya, kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci Salomo. Mereka tidak bisa berdiri, hanya bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan. Nah, ini puncak kehidupan yang benar-benar takut dan gentar menghadap Tuhan. Memiliki hikmat, dia akan tersungkur di bawah itu, merasakan kemuliaan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dalam penyembahan. Haleluya. Sampai nanti penyembahan kita bisa mencapai kesempurnaan. Ya, dengan kita tersungkur kepada Tuhan, satu waktu kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Ya, jadi banyak tersungkur. Ya, kalau kita mau menghadap Tuhan sekarang, wah, hancur kita. Tersungkur dulu dengan sungguh-sungguh, baru bisa melihat Tuhan dalam kemuliaan sebenarnya. Mari kita sungguh-sungguh, ya, persiapkan. Jangan tiba-tiba Tuhan datang dalam keadaan tidak layak, hanya kebinasannya, ya, melanda hidup kita. Kita banyak tersyukur, kita semakin layak di hadapan Tuhan untuk bisa melihat Dia. Ya, jadi kita melihat Tuhan sekarang lewat penyembahan. Belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan sebenarnya lewat doa penyembahan. Semakin hari semakin layak sampai penyembahannya sempurna. Daging tidak bersuara lagi. Nah, kita bisa memandang Dia dalam kemuliaan. Ayo kita sungguh-sungguh ibadah. Kaum muda saya sudah jelaskan, kayu, perhatikan, kayu dibawa naik ke gunung, bangun rumah Tuhan. Nah, apa itu kayu? Kayu itu manusia daging. Kita bawa daging ini, harus dipaksa, dirobek supaya bisa membangun rumah Tuhan, membangun bait suci, membangun tubuh Kristus. Kita semua dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus.
bisa selesai sampai kita bisa menghadap Tuhan, melihat Dia dalam kemuliaannya. Oh bahagia, ya betapa bahagia. Petrus katakan, bahagia kami ada di gunung ini bersama Engkau Tuhan. Kita bisa merasakan kebahagiaan. Mulai dari sekarang ini kebahagiaan yang semakin bertambah lewat kesungguhan kita dalam penyembahan. Kebahagiaan terus bertambah sampai puncak kebahagiaan. Kita bisa berjumpa dengan Dia. Masuk pesta di kandang domba, kerajaan 1000 tahun damai, sampai Yerusalem baru, bahagia untuk selama-lamanya. Mari biar pagi dengan rasa hormat, takut kepada Tuhan, kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah
di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan ukur, Engkau yang layak. Darah-Mu yang telah tercurah bagi kami, darah-Mu yang sudah menebus kami, darah yang mahal telah membeli kami, sehingga hidup kami, haleluya, bukan milik kami sendiri, yang harus kami persembahkan kepada haleluya, haleluya. Sungguh-sungguh dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, mari datang persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Pujian, penyembahan kita, naikkan yang sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 kita rasakan hadirat Tuhan dalam kita menyembah Tuhan. Rasakan kemuliaan Tuhan. Haleluya, membuat kita sungguh-sungguh tetap tersungkur di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita main-main. Haleluya, kita sungguh-sungguh menghadap hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa kayu daging naik ke mulut, ayo robek daging. Jangan ikuti kelemahan daging, rasa ngantuk, capek dan sebagainya. Ayo persembahkan yang terbaik. Buka hati ke suaramu, sembah Dia. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Dengan segenap hati, sungguh-sungguh kita berseru, kita berserah, sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah yang tercurah bagi kita. Apa yang kita lakukan, pengorbanan kita belum sebanding itu. Saat Dia menyembah sampai keringatnya berubah jadi darah. Jadi apa yang kita lakukan, perjuangan kita belum apa-apa, tidak akan pernah sebanding dengan Tuhan. Sungguh-sungguh ya itu. Hargai waktu, jangan sia-siakan waktu kita. Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu.
Yesus
sembah Yesus, Dia Raja. Di hadapan tahta kemuliaan yang kudus, selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Di hadapan tahta kemuliaan yang kudus, selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Di hadapan tahta kemuliaan yang kudus, selama waktu ini, selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Dengan selama waktu ini masih ada, waktu yang semakin singkat. Ini pertanyaan yang besar bagi kita. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Waktu yang semakin dekat, waktu yang tidak terduga bagi kita. Seandainya pagi ini Tuhan datang, apakah kita siap? Sekali lagi, seandainya pagi ini Tuhan datang, apakah engkau siap? Apakah kau siap? Mari hargai setiap waktu yang Tuhan berikan, nafas hidup yang masih Tuhan berikan. Semakin sungguh-sungguh penuh hormat takut kepada Tuhan. Mari yang sungguh-sungguh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, angkat dua tanganmu kepada Tuhan, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya.
Kita masih bernafas. Ayo sungguh-sungguh persiapkanlah dirimu untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembahlah Dia, sembahlah Yesus selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semakin sungguh-sungguh tingkatkan doa penyembahan. Haleluya, haleluya. Jangan ikuti kelemahan daging. Semakin kita menyembah Tuhan, kita merobek daging kita. Haleluya. Sampai daging benar-benar tidak bersuara. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 kami selalu berjuang, mempersiapkan diri kami, selalu siap sedia menyambut Engkau datang, kapanpun Engkau datang, kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kehadirat-Mu, kemuliaan-Mu nyatakan bagi kami. Buat kami Tuhan semakin sungguh-sungguh hanya bisa tersungkur di hadapan-Mu Tuhan, penuh hormat, penuh takut kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, nafas hidup Tuhan, panjangan umur, kekuatan, kesehatan kami masih boleh alami pagi ini Tuhan. Kami semakin gunakan waktu yang ada, semakin mempersiapkan diri kami akan hidup, semakin sungguh-sungguh hidup takut kepada Engkau dalam kami Tuhan. Haleluya, mempraktekkan firman-Mu, hidup di jalan-Mu Tuhan, jalan kebenaran Tuhan. Semakin tingkatkan kebenaran kesucian kami sampai kami menjadi kehidupan yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Sehingga hikmat Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, curahkanlah hikmat-Mu bagi kami, semakin bertambah-tambah hikmat dalam hidup kami, yang menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan, hikmat kami miliki. Sungguh-sungguh setiap usaha yang kami lakukan dunia ini bukan usaha menjahit angin kami Tuhan, tapi sungguh-sungguh Tuhan, apa yang kami lakukan semua Tuhan akan membawa kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya, menjadi kehidupan semakin hari semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan, kami gunakan untuk Tuhan pelayanan pembangunan tubuh Tuhan, agar tidak menjadi sia-sia Tuhan. Apa yang Kau percayakan bagi kami, berkat yang Tuhan percayakan, kami persembahkan untuk pembangunan tubuh-Mu hari ini. Semakin banyak berkorban untuk pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Haleluya, membangun tubuh-Mu sampai mencapai kesempurnaannya Tuhan. Waktu yang semakin singkat Tuhan masih berikan kami, agar semakin haleluya aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Maria Yesus. Inilah kehidupan kami, jadikan kami alat untuk kerajaan-Mu, pakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, ya sungguh-sungguh Kau memakai kami, membawa jiwa-jiwa yang lain juga Tuhan. Kami bawa masuk dalam pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Haleluya, untuk menuju pada kesatuan, kesempurnaannya ya Tuhan. Pakai kami hari-hari ini, kami hamba-Mu suami istri, bersama seluruh jemaat-Mu tempat, bahkan dimanapun umat-Mu berada saat ini, yang datang bersama kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Pakai kami semua ya, di waktu yang semakin singkat ini Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan bagi Nama, bawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa
lalu masuk dalam pembangunan tubuhmu menuju pada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna Tuhan. Terima kasih, jadikan kami terang-Mu Tuhan bagi Tuhan rumah tangga kami masing-masing, apapun posisi kami dalam rumah tangga, baik sebagai suami, istri, anak-anak, semua menjadi terang dalam rumah kami masing-masing Tuhan, di mana kami berada, dalam kami bermasyarakat, bagi daerah, bagi bangsa kami Tuhan, jadikan kami terang menjadi saksi-Mu. Terus kami berdoa, kami bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, tolonglah kiranya bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, tolong berkemurahanlah, kuatkan selalu, berkati pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, pemerintah di desa-desa Tuhan, berkati semua Tuhan. Haleluya, menjalankan roda pemerintahan dengan hikmat yang dari Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan selalu anugerahkan. Juga bukan kepada TNI, Polri Tuhan, tolong berikan kekuatan kesehatan juga bagi mereka, berikan hikmat, tetap menjaga stabilitas keamanan di negara kami ini Tuhan. Juga tim medis semua Tuhan berkati, para dokter, suster, tenaga medis, relawan medis semua berkati, kuatkan, berikan kesehatan bagi mereka semua yang terpapar COVID hari ini Tuhan, tolong kiranya, mohon kemurahan-Mu semakin banyak dipulihkan, disembuhkan hari ini Tuhan, tolong pulihkanlah bangsa kami rindu lebih berbuat lagi bagi bangsa, yang menampilkan terang bagi bangsa kami, membawa Injil kemuliaan ini, firman pengajaran ini kepada bangsa Indonesia Tuhan. Dari Indonesia ini kami bawa sampai Tuhan menuju kepada internasional, seluruh dunia dilawat oleh Tuhan. Bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa menuju pada kesatuan tubuh-Mu yang sempurnanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan selalu hikmat-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, haleluya, hikmat-Mu tercurah bagi kami, kemuliaan-Mu Tuhan, pemakaian-Mu, maka Engkau jauhkan bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Apapun yang kami butuhkan, kami rindukan Tuhan, haleluya. Kebutuhan hidup kami Tuhan, haleluya, sekarang ini Tuhan, hidup masa depan sampai hidup kekal di tengah-tengah dunia yang semakin sukar sulit, hari-hari Engkau memelihara umat-Mu semua Tuhan. Nyatakan pemberian semua secara ajaib di tengah-tengah dunia semakin sukar sulit, penuh kemustahilan hari-hari ini Tuhan. Pelihara umat-Mu semua Tuhan, lindungi mereka, bela mereka, apapun jadi pergumulan mereka. Kami berdoa kepada Tuhan akan selalu menyatakan Tuhan pertolongan-Mu, menyatakan mujizat-Mu tepat pada waktu. Dan setiap pergumulan baik-baik, pergumulan secara pribadi, pergumulan dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, cita-cita masa depan mereka semua Tuhan, tolong Engkau Tuhan yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupan mereka semua. Jawaban pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat dalam hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga berulang kami tempat ini dalam pengembalaan kami Tuhan, tolong kiranya kami juga Tuhan, merindukan sarana fasilitas dalam pelayanan tempat ini, rindu juga membangun rumah ibadah Tuhan, menambah fasilitas dalam pelayanan. Kami hanya menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Hikmat untuk curahkan pembukaan firman-Mu, curahkan bagi kami sebagai pembuka jalan segala sesuatunya, sehingga berkat-Mu dicurahkan bagi kami. Engkau memerintahkan berkat-Mu bagi kami gunakan untuk pelayanan pembangunan tubuh-Mu hari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Kau sungguh baik bagi kehidupan kami. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu yang ajaib, yang abadi menyertai umat-Mu sepanjang hari ini. Mereka beraktivitas dimanapun mereka pergi berada, kasih setia-Mu menyertai kehidupan mereka. Naungan sayap-Mu menjaga seperti menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Apapun yang diusahakan dikerjakan sepanjang hari ini Tuhan, buka jalan, bukakan pintu-pintu berkat-Mu, perintahkan berkat bagi umat-Mu, berkat digunakan untuk pelayanan pembangunan tubuh hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja mempelai surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Kembalikan kami semua, gairahkan kami semakin sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada untuk semakin setia, berkobar-kobar, taat kepada Tuhan. Semakin kami lakukan semua untuk Tuhan, semua pengorbanan perjuangan kami dengan kesungguhan, berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali. Haleluya, haleluya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia-Mu
kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai pagi ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, mengangkat membawa kita masuk kemuliaan kebahagiaan selama-lamanya bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut pagi yang indah ini berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.